izin mas kalau apa namanya cara belajar mas gitu pas lagi taruna itu gimana sama trik-trik apa biar lulus ujian license gitu. Belajar. Kalau kalau dulu gue belajar biasa aja sih sebenarnya. Lebih lebih seringnya gue kalau habis subuh tuh. Kalau gue pribadi, gue lebih masuk belajar habis subuh buat ngulang pelajaran yang sebelum-sebelumnya gitu. Justru kalau gue belajar malam-malam atau nggak siang gitu, kayaknya kurang masuk kalau buat gue pribadi. Jadi habis sholat subuh, sebelum olahraga tuh diulang sedikit-sedikit. Itu lebih masuk kalau kalau ke gua gitu kan. Kita beda-beda ya, maksudnya cara belajar kita pasti beda-beda lah. Cuman kalau gue pribadi lebih banyak mengulang pelajaran yang hari sebelumnya, besok subuhnya gitu, hari pas subuh-subuhnya gitu. Terus dulu tuh kebetulan di satu angkatan gue memang orangnya agak sedikit kompetitif ya, masing-masing dari anak-anaknya bisa dibilang agak sedikit kompetitif. Jadi kita mau nggak mau terbawa dengan kondisi mereka. Jadi ketika mereka belajar kita nggak belajar tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi mau nggak mau kita jadi kepacu untuk belajar juga gitu. Ya tiap malam juga tetap belajar, cuman kalau buat gue pribadi agak kurang masuk gitu pelajarannya kalau gue belajar malam-malam. Jadi gue lebih sering belajar abis subuh. Kalau buat license sih kayaknya apa ya? Sebenarnya license kan basic-basic pelajaran yang kita pelajarin tuh. Dan itu kalau gue dulu di buku tuh ada yang gue stabilo-stabiloin gitu. Karena instruktur pun ngajarin kita udah tahu, udah ngasih tahu sebenarnya apa yang bakal keluar nanti di ujian license tuh kalau kita nyimak pasti sama instruktur tuh agak ditandain gitu. Entah penekanan omongan mereka, entah dari PowerPoint yang mereka buat juga sebenarnya ada yang udah ditandain tuh sama mereka secara tidak langsung gitu. Inilah yang keluar sebenarnya gitu. Itu dari hasil apa ya? Dari hasil riset sih sebenarnya bisa dibilang. Dari yang buat telaah mereka ngajar, terus begitu ketika di hari H gua ujian license, ini sebenarnya basic yang memang diajarin sama instruktur tuh yang keluar itu gitu. Jadi udah baik sebenarnya instruktur tuh ngasih ngasih penekanan-penekanan yang bakal keluar nanti gitu. Kalau enggak kita ngobrol-ngobrol juga di luar jam pelajaran tuh kita eh, datangin waktu itu kebetulan ada beberapa mes yang di sana kan instruktur yang memang ada mesnya juga. Kayak Mas Andri pun kan dulu sebelum menikah zaman gua itu beliau masih tinggal di mes dan itu gue masih suka kadang main ke mesnya untuk nanya-nanya gitu. Terus terlepas itu ya di hanggar pun kita bisa bisa datang ke ruangan instruktur kan untuk nanya-nanya. Tapi di luar jam pelajaran gitu. Maksudnya apa yang memang harus kita siapin nanti ke depannya. Cuman sejauh ini kayaknya basic license namanya aja udah basic license ya. Dan yang keluar sebenarnya sejauh ini basic-basicnya aja sih. Terus kalau mau belajar ya jangan dihafal sebenarnya. Baca aja diulang-ulang kalau gue pribadi. Kalau gua ngafal sama gua baca ulang-ulang itu lebih lebih keinget kalau gua baca ulang-ulang gitu. Kalau gua hafal kayak lupa gitu. Sekilas jadi gua paham gitu. Kalau gua baca ulang-ulang tuh kayak apa yang gua pelajarin jadi nempel di otak gitu. Se poin-poin pentingnya aja gitu, point of view yang penting kayak misalnya gas turbine engine. Apa yang paling penting di gas turbine engine dipelajarinnya, ya itu yang dipelajarin atau enggak di airframe power plant-nya apa yang memang paling menonjol nanti kira-kira yang harus dipelajarin yaitu yang kita pelajarin gitu. Tapi cobain kalau abis subuh dia belajar itu pasti lebih masuk Coba gitu kira-kira. Kalau ada yang salah ya dimaafin. saya mas terima kasih mas. Ya kalau kalau sendiri gimana cara belajarnya sejauh ini? Sejauh ini belajarnya gimana?
Siap, kalau saya sih kalau posisi di barak, saya sempetin untuk juga mengulang gitu Mas. Jadi pelajaran yang saya dapat siang tadi, saya ulang malam hari Mas, sebelum tidur gitu Mas. Ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Sama sih gue juga gitu. Iya. Yang penting mengulangi daripada tidak sama sekali gitu Mas. Nah, iya itu. Pasti bakal keinget sepintas tuh pasti bakal keinget kok. Kalau kita baca ulang-ulang, ketimbang kita ngafalin ya. Kalau kita ngafalin pasti nggak akan ini ada aja yang lupa gitu. Intinya ketika kita baca ulang ya dipahamin gitu. Jadi cuman bukan dibaca doang. Poin-poin pentingnya aja dipahamin gitu. Tapi ya bukan berarti cara gua belajar itu baik ya, maksudnya itu cara gua doang. Yang tahu pola belajarnya ya kalian sendiri gitu. Yang paling nyaman aja, yang paling nyaman menurut kalian gitu. Tuh. Terus gimana keluh kesah masuk sekolah kedinasan? Nggak ada yang mau jawab. Mas, kalau saya sih ini Mas, bersyukur aja Mas, nggak ada apa keluh kesahnya. Soalnya udah masuk SMP aja udah bersyukur lah. Ada alhamdulillah ya itu juga ya. Siapa Mas, harus disyukuri aja Mas. Ya, karena banyak yang pengen dan kalian yang beruntung masuk. Iya Mas. Kalau gue sih, kalau gue ya maksudnya kalau udah mulai males buat belajar, terus kalau udah mulai males di asrama, ingat orang tua kita aja sih sebenarnya. Itu udah paling sentimental sih. Ketika kita udah males, kita ingat orang tua, otomatis naik lagi pasti semangatnya. Sampai-sampai gue nyetak foto nyokap sama nyetak foto adik gue. Kebetulan posisinya pas gue kuliah itu gue cuman tinggal sama nyokap sama adik-adik. Jadi bokap udah nggak ada posisinya. Dari gue SMP kelas 2 itu udah nggak ada bokap. Jadi mau nggak mau gue anak pertama harus lebih dominan ke mereka gitu. Karena tanggung jawab lebih besar jadi ke depannya. Gue sampai nyetak foto mereka, jadi begitu gue males, gue udah mulai nggak semangat, udah kacau lah ibaratnya di asrama. Ya gue tinggal buka foto mereka yang gue simpan di buku saku pada saat itu. Itu sumber semangat sih. Kayaknya semuanya sumber semangat orang tua deh. Kalau udah mulai males. Si Jamal nge-freeze videonya. Iya. Jadi patung dia. Mungkin internet. Iya kurang lebih gitu sih kalau gue pribadi. Lebih ingat ke orang tua aja. Lah keluar dia. Ditelepon kali, lagi ditelepon kali. So iya Mas. Mungkin. Kemarin diajakin Jamal kali. Siap apa ya Mas? Ini buat nge-zoom. Iya Mas, saya tadi diajak. Tadi ini barusan. Waktu jam 7:30 tuh baru diajak. Jamal. Baru tadi banget. Iya, baru tadi. Saya kira meeting besar-besaran gitu. Meeting sama satu angkatan gitu. Iya, sama misalnya ada adik-adik yang mau masuk STPI gitu Mas. Oh. Enggak sih, ini nanti gua share-nya di YouTube gua sih. Belum ada YouTube juga. Jadi nanti gua share-nya ke YouTube gitu. Ya mungkin next nanti kalau misalnya kayak di rumah misalnya punya temen yang pengen nanya-nanya, ya nggak apa-apa kita ajak, kita bikin video bareng gitu. Lebih bagus.
atau kita bikin apa gitu, sesuatu yang memang mereka pengen cari tahu, ya kita jawab bareng-bareng gitu. Yang bisa kita jawab sesuai kapasitas kita aja nantinya. Iya, Mas. Mungkin ada yang mau ada yang mau mengakomodir, bisa. Wah, Jamal abis dari mana, Mal? Si Mas mau pas keputus tadi jaringan Mas. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga internet. Iya, itu tadi lagi Putus itu tadi. tadi. Tadi dikira si Zikra ada meeting besar-besaran katanya. Tapi deh Mas. Ternyata cuma bertiga doang. Dikirain ada orang yang pengen masuk ke STPI juga gitu ikut. Itu malah jadi ide bagus itu mal. Mas, mungkin bisa dicoba tidak Mas. Iya, siapa tahu ada yang mau akomodir, nanti dikasih ini sama kita, dikasih apa sertifikat kayak apa gitu. Pasti pada seneng orang-orang yang Mas. pengen tahu. Kita kan niat, ya mesti gue ngajak lu juga Mal pertamanya. Pertama gue dari Noval, mesti gue minta kontak lu dari Noval. Itu ya pengen ini aja, mesti pengen sharing ngobrol. Karena gue nggak mau putus kontak juga sama yang masih pendidikan di asrama gitu. Sekalian gue pengen tahu juga gimana kondisi teman-teman semua di sana yang masih pendidikan gimana gitu. Ya Mas. Sebenarnya mah pengennya gue bikin videonya langsung di barak gitu. Tapi karena masih pandemik, kata Noval masih belum boleh ada orang luar masuk termasuk alumni gitu. Jadi ya kita lewat Zoom aja dulu. Coba. Gitu. Tapi kira-kira kalau sama teman-teman yang lain misalnya diajakin pada mau nggak ya? Sama teman-teman satu angkatan lu gitu. Ngobrol lewat Zoom kayak gini gitu. Ya, oke, mau Mas. Mau, Mas. Ya sharing aja, ngobrol Iya, gitu. sering. Menurut saya sih bagus aja Mas. Ya, Mas. Saling biar terjalin hubungan yang bagus. Iya, gue pengennya begitu soalnya Iya. dari pengalaman gue pribadi, sama gue pengen ngilangin stigma di luar sana juga yang katanya senior sama junior tuh nggak pernah bisa akur, nggak pernah bisa baik-baik. Gue pengen ngerubah stigma masyarakat umum aja sih sebenarnya. Karena dari gue pribadi pun, dari awal gue di asrama pun gue selalu coba bangun sama junior tuh yang baik-baik gitu. Karena prinsipnya gini, maksudnya ini sharing aja ya. Jangan sampai kita ngerasa diri kita tuh paling senior, atau diri kita misalnya kita udah senior nanti nih, udah naik jadi senior nih, lo berdua nih, terus lo jangan sampai kita punya pikiran bahwa gue senior, gue harus dihormatin, gue harus gini. Kalau menurut gue jangan kayak gitu sih kita pikiran, karena kita senior junior di asrama di barak iyalah, itu kan nama aja ya, senior junior tuh hanya nama aja. Tapi ketika nanti kita di dunia kerja, nggak ada tuh yang namanya senior junior gitu. Maksudnya kita semua partner gitu, rekan kerja, nggak menutup kemungkinan